Hi everyone, welcome back to my YouTube channel, Elia Sanbin. Di video kali ini, aku akan menjelaskan mengenai materi akuntansi, yaitu tentang persamaan akuntansi dan siklus akuntansi. Ayo cek videonya. Hal pertama yang akan kita bahas adalah persamaan akuntansi. Apa sih persamaan akuntansi itu? Persamaan akuntansi adalah perhitungan yang bertujuan untuk memproyeksikan hubungan antara hutang, harta, dan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya, bagaimana sih persamaan akuntansi? Dalam persamaan akuntansi, aktiva sama dengan pasiva karena pasiva adalah utang tambah modal. Maka persamaan akuntansi berubah menjadi aktiva sama dengan utang tambah modal. Penjelasannya gini nih, jika seseorang mendirikan perusahaan, seorang tersebut akan membutuhkan kekayaan berupa kas sebagai dana operasional, tanah yang akan digunakan sebagai dasar di mana kantor akan ditempatkan, bangunan, kendaraan, peralatan. Nah, setelah itu akan muncul dari mana sumber kekayaan tersebut. Maka jawabannya adalah kekayaan pemilik atau modal atau dari kreditur yang disebut sebagai utang. Maka, jika untuk beroperasi sumber kekayaannya hanya berasal dari dalam perusahaan, maka persamaannya adalah harta sama dengan ekuitas. Sedangkan, jika untuk beroperasi sumber kekayaannya berasal dari luar perusahaan, maka persamaannya adalah harta sama dengan utang. Jika berasal dari luar maupun dari dalam perusahaan, maka persamaannya adalah harta sama dengan utang ditambah modal. Udah paham belum sejauh ini? Kalau udah paham, kita lanjutin lagi ya pembahasannya. Jadi, akibat adanya jasa, barang, atau suatu produk yang dihasilkan oleh perusahaan, maka akan timbul pendapatan yang juga timbul akibat adanya pengeluaran atau pengorbanan ekonomi yang disebut beban. Jika jumlah pendapatan lebih besar dari beban, maka perusahaan akan memperoleh laba. Dan jika sebaliknya, maka perusahaan akan mengalami rugi. Nah, rugi dan laba akan menjadi suatu kelompok dalam suatu ekuitas. Nah, sejauh ini sudah ada 5 rekening yang terbentuk, yaitu harta, utang, ekuitas, pendapatan, dan beban. Udah jelas kan bahwa persamaan akuntansi itu adalah aktiva sama dengan utang ditambah ekuitas atau modal dan saldo laba. Kalau persamaan akuntansi udah clear, kita masuk ke siklus akuntansi. Di sini aku udah ngerangkum 9 tahapan dalam siklus akuntansi. Yuk kita lihat bareng-bareng. Yang pertama, mencatat bukti transaksi dalam jurnal. Bukti transaksi dicatat dalam jurnal setiap kali ada transaksi yang terjadi atau penjualan. Bukti transaksi juga digunakan untuk mengisi buku pembantu yang menjadi kontrol terhadap buku besar. Yang kedua, memposting jurnal. Jurnal dipindahkan ke buku besar sesuai nama akun masing-masing. Yang ketiga, menyusun neraca saldo sekaligus memeriksa apakah tahapan sudah benar dengan melihat keseimbangan di sisi debit dan kredit. Karena saldo di debit dan di kredit harus sama atau balance. Tahapan yang keempat, membuat jurnal penyesuaian atau pencatatan pertama akhir periode pelaporan. Yang kelima, memposting jurnal penyesuaian ke buku besar yang sudah berisi hasil posting jurnal transaksi. Yang keenam, menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Yang ketujuh, menyusun laporan keuangan dengan membuat kertas kerja atau neraca lajur. Yang kedelapan, penutupan semua rekening laba rugi dengan membuat jurnal penutup. Lalu, posting jurnal penutup ke buku besar yang sudah berisi hasil posting jurnal transaksi dan jurnal penyesuaian. Dan yang kesembilan, membuat neraca saldo setelah penutupan, lalu membuat jurnal pembalik yang bersumber dari jurnal penyesuaian dan mempostingnya, sehingga buku besar berisi hasil posting jurnal transaksi dan jurnal penyesuaian, jurnal penutup, dan jurnal pembalik. Oh iya, sebelum membahas lebih jauh lagi, aku mau ngasih tahu dulu nih beberapa istilah penting dalam akuntansi. Yang pertama itu transaksi. Transaksi adalah semua kegiatan perusahaan yang dapat diukur dengan uang dan kegiatan perusahaan yang dapat mengakibatkan perubahan posisi keuangan perusahaan. Transaksi didokumentasikan dalam bukti transaksi yang selanjutnya akan dilakukan pencatatan dalam buku jurnal. Selanjutnya ada rekening, yaitu
alat dasar yang digunakan untuk menampung perubahan saldo pada setiap elemen laporan keuangan yang mempunyai dua sisi, yaitu debit dan kredit. Kumpulan rekening inilah yang akan disebut sebagai buku besar. Oke, sekian dulu. Untuk penjelasan selanjutnya, kita lanjut part 2 ya. Thank you for watching. Jangan lupa like, komen, dan share video aku. Dan jangan lupa subscribe YouTube aku ya.